بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرين الكافر من الجن والقرين المسلم من الملائكة. Al-qarinul kafiru bermula ini itu qarin kafir dari jin dan qarin muslim dari malaikat. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-qarinul kafiru bermula qarin kafir minal jinni dari jin, yuwakkalu diwakilkan bisyakhsi dengan seseorang, ba'da wiladatihi setelah kelahirannya. Jadi begitu dilahirkan maka ditetapkan bagi orang yang masih bayi tersebut, ya, dari semenjak ia dilahirkan adanya qarin yang menemani dia dari jin kafir, terus kemana-mana 24 jam mengikutinya. Wal qarinu, dan qarin minal malaki dari malaikat, yuwakkalu diwakilkan bisyahsi dengan seseorang, ba'da wiladatihi setelah kelahirannya. Nah demikian pula ada qarin dari malaikat. Tentu yang dari malaikat ini adalah qarin muslim, bukan qarin kafir. Lakin al-qarinul ladzi huwa, lakin akan tetapi al-qarinul ladzi, qarin yang huwa dia, qarin minal malaika, muwakkalun itu diwakilkan bi ghairil anbiya'i dengan selain para nabi. Yadkhulu itu masuk fi sadrihim dalam dada mereka. Nih yang qarin daripada malaikat tersebut. Wala yash'uru, dan tidak merasakan oleh mereka bihi dengannya, qarin tersebut. Qarin minal malak, huwa dia qarin minal malak, yadkhulu masuk, wa yakhruju dan keluar, wala yash'uru dan tidak merasakan bihi dengannya, qarin minal malak, al-insanu oleh manusia. Li'annahu, karena sungguhnya dia qarin minal malak, lamma yadkhulu ketika masuk, wa yakhruju dan ketika keluar, yakunu adalah dia jisman latifan, itu jisim latif, jisim latif yaitu jisim yang atau benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Kal hawa'i, seperti udara. Asy-syakhs la yash'uru bihi, seseorang la yash'uru tidak merasakan bihi dengannya, itu qarin minal malak, karena dia seperti udara bisa masuk ke dalam tubuh. Amma idza tashakkala, adapun jika membentuk oleh qarin bi surati insanin. Nih qarin tersebut ada pada setiap orang. Qarin dari jin kafir, qarin dari malaikat, ada setiap orang mengikutinya setiap waktu 24 jam. Nah itu qarin tersebut begitu, sangat lembut, sangat lembut sehingga bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kecuali para nabi.
Amma idza tashakkala, adapun apabila membentuk oleh qarin bi surati insanin dengan bentuk manusia, au ghairihi atau selainnya insan, selainnya bentuk manusia, yuhissu merasakan oleh al-insan bihi, oleh asy-syakhs bihi dengannya itu qarin. Ammal anbiya'u, adapun para nabi, la yadkhulu tidak masuk oleh qarin fi qulubihim dalam hati-hati mereka, fi sudurihim dalam dada mereka. La yastati'u tidak mampu oleh qarin tersebut. Dan apalagi qarin jin yang menyertai Rasulullah itu masuk Islam. Yang lainnya kafir yang dari jin tersebut. Lalu ada lagi qarin dari malaikat. Al-ayatu wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Annahu, dan sungguhnya, makna harfiah ayat, wa annahu, dan sungguhnya, kana adalah rijalun sekelompok orang, minal insi dari manusia, ya'uzuna meminta perlindungan, birijalin dengan sekelompok rijal, minal jinni dari bangsa jin. Jadi penyebutan rijal itu jamak dari rajul, itu tidak berlaku pada manusia saja. Rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni. Jadi kalangan jin disebut rijal juga. Iya. Rajul jamak dari rajul. Ya, biasanya makna harfiahnya laki-laki. Tapi kadang dipergunakan untuk orang yang gagah gitu. Rujulah itu seorang yang memiliki apa? Kekuasaan, keperkasaan, gagah. Fazaduhum, maka menambahkan oleh mereka rijalim minal jinni, hum akan mereka rijalim minal insi, rahaqa akan kesesatan. Jadi ayat ini menceritakan di masa lampau itu, di masa lampau orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang Arab, mereka meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa jin. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bil maudi, di masa lampau, al-musyrikuna, orang-orang musyrik, musyrikul Arabi, yaitu orang-orang musyrik Arab. Kanu, adalah mereka, yastanjiduna meminta pertolongan oleh mereka, musyrikul Arab, bil jinni dengan jin. Kanu, adalah mereka, idza safaru, apabila melakukan perjalanan oleh mereka, safaron akan suatu perjalanan, wa nazalu, dan turun mereka, yang dimaksud singgah,
mereka bi ardin, di suatu bumi atau satu wilayah barriyatin, daratan atau tanah lapang gitu. Ya suatu tempat gitu. Laisa fiha, yang tidak ada fiha di dalamnya, ardin barriyah, buyutun, rumah-rumah, liyastarihu, untuk beristirahat oleh mereka. Musyrikul Arab yastanjiduna, meminta pertolongan oleh mereka musyrikul Arab bijinni tilkal ardi, dengan jin itu wilayah, itu tempat di mana mereka singgah. Yaqulu, berkata, ahaduhum, oleh seorang dari mereka, yunadi, menyeru, oleh ahaduhum, ya azim hadzal wadi istajartu bika, wahai pemuka ini lembah, istajartu, memohon pertolongan oleh aku, bika, denganmu. Maknanya ihfazni, jagalah aku atau peliharalah akan aku, ya syaitan hadzal wadi, wahai setan ini lembah. Gitu. Gitu nyeru dia. Setan, jagalah diri saya. Dia kata begitu. Ihfazni, jagalah akan aku. Ana mustajirun bika, aku memohon pertolongan, bika, denganmu. Itu maknanya. Yang dimaksud dengan ayat itu tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Hadza, ini perkara, zammahu, telah mencela akan ini perkara, Allahu, oleh Allah. Hadzal fi'lu, ini perbuatan, alladzi kanu yaf'alunahu, yaitu perbuatan yang adalah mereka melakukannya, akan al-fi'l, yuqaddisuna, mensucikan oleh mereka, al-jinna, akan jin, yatahassanuna, meminta pertolongan, perlindungan oleh mereka, bihim, dengan mereka, al-jin. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ayat Qur'annya mengatakan fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut menambah akan mereka dalam kesesatan mereka. Gitu. Saya tambahkan, ini penting supaya tidak sembarangan mengkafirkan orang. Ayat ini berlaku atau menceritakan tentang orang-orang musyrik itu tadi. Di masa jahiliyah dasarnya memang mereka apa? Musyrik. Bahkan mereka mengagung-agungkan akan bangsa jin tersebut, mensucikannya. Bahkan hingga mereka kadang beribadah kepadanya, atau bahkan betul beribadah kepadanya, tidak hanya mensucikannya tetapi beribadah kepadanya, pada jin-jin tersebut. Nah, orang muslim itu tadi orang kafir, musyrik. Nah, sekarang orang muslim meminta pertolongan kepada sesama manusia, boleh tidak? Boleh. Kepada sesama muslim, boleh tidak? Boleh. Jelas nih kalau sama manusia. Pertanyaannya, kepada jin bagaimana?
ini muslim. Kalau tadi kan kafir nih, kita menceritakan kafir yang hingga mereka mensucikan, mengagungkan, bahkan hingga beribadah kepada jin tersebut. Sehingga Allah mengatakan fazaduhum rohaqa. Nah sekarang orang muslim minta tolong sama jin. Ada nggak orang muslim yang punya jin? Ada. Ujang? Hah? Punya? Iya. Beberapa masyayikh memiliki murid-murid atau khadim dari kalangan bangsa jin. Nah, pertanyaannya, boleh nggak orang muslim minta tolong sama jin, minta bantuan kepada jin? Boleh. Boleh. Tentu dengan orang muslim itu ketika meminta pertolongan kepada sama muslim boleh, kepada jin muslim boleh, kepada manusia, sesama manusia muslim boleh tidak? Boleh. Kepada jin muslim apa bedanya? Boleh. Nah, cuman harus diperhatikan. Artinya boleh di sini bukan perkara haram dan tidak boleh dikafirkan. Nabi Sulaiman menyuruh jinnya. Jin-jin kafir tunduk pada Nabi Sulaiman, diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk apa? Mengambil barang-barang yang sangat berharga, itu batu-batu mulia dari apa? Dari dasar lautan. Bahkan kafir jinnya, rombongan ifrit. Apalagi muslim, tentu boleh. Nah, dan tidak ada orang muslim yang betul muslim, memahami makna iman, faham makna iman, yang menyembah jin. Kalau ternyata menyembah jin, menuhankannya, tentu ini orang menjadi musyrik. Sama saja dengan menuhankan manusia. Kalau umpama ada orang menuhankan manusia, menyembah kepadanya, artinya menganggap dia sebagai Tuhannya, tentu ini orang juga menjadi musyrik. Nah, sehingga jangan sembarang mengkafirkan hanya karena orang misalkan punya jin. Nah, hanya ada catatan penting. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al-jinnu akzabu khalqillah. Jin itu makhluk Allah yang paling pandai berdusta. Nah, pada bagian ini harus waspada. Karena tipu muslihat jin itu sangat halus. Tidak sedikit orang yang disesatkan oleh jin, disangka oleh orang tersebut jin itu adalah jin muslim. Dan orang nggak tahu, nggak tahu. Ada sebagian orang bahkan, dan ini kenyataan, ini kenyataan, dan banyak kasus bahkan. Orang didatangi oleh jin mula-mula dalam mimpinya, hingga sudah sering kemudian didatangi dalam keadaan apa? Jaga. Seukuran merem begini, akhirnya didatang jin kepadanya. Mula-mula dalam mimpi datang jin kepadanya. Ini jin membentuk apa? Membentuk seorang syekh pakai udang-udang misalkan, pakai jubah putih, gagah, berjenggot, bawa tasbih, bijinya aja gede-gede tasbihnya, segede biji salak. Lalu ini jin berkata kepada orang yang dalam tidurnya tersebut,
saya adalah wali fulan, saya kasih amalan buat kamu, ini amalan bagus dari Al-Quran. Betul, ayatnya daripada Al-Quran. Kasih apa? Baca, engkau rutinkan misalkan ayat kursi. Udah, kamu amalkan, akan terasa khasiatnya. Ini orang tidak pernah belajar ilmu agama, tidak faham baca Al-Quran yang baik dan benar, makhorijul huruf tidak faham, tidak pernah belajar tauhid, fikih tidak pernah belajar, apalagi begitu bangun, wah, dia merasa apa? Saya ketemu wali, dia kata. Sunan Anu ngasih amalan, diamalin dia. Ayat kursi diamalin, bacaannya rusak. Jin tadi yang datang dalam mimpinya kemudian membantu orang ini dalam banyak pekerjaannya, bahkan didatangkan baginya perkara-perkara yang ajaib. Akhirnya apa? Misalkan ini orang nyembuhin orang, ada orang sakit, pada orang sakit itu disakiti oleh jin, berobat sama dia, bacain ayat kursi, sembuh. Padahal jin ini yang masuk ke tubuh dia atau yang menyakiti dia oleh jin tadi yang berjubah itu nanti keluar kamu supaya dia sehat. Itu sangat halus tipu daya, bisa sampai seperti itu. Ini orang akhirnya apa? Didatengin makin banyak pada berobat sama dia, berobat, udah sakit, udah sembuh. Padahal mereka semua pada disakiti oleh jin dan sengaja datang ke situ, kemudian seakan-akan bacaan ayat kursinya menyembuhkan mereka. Banyak gak kayak gitu? Banyak itu. Begitu datang baca ayat kursi, sembuh bener. Banyak kayak gitu. Lama-lama ini orang merasa dirinya hebat, tidak paham ilmu agama. Puncaknya akhirnya ini orang bisa jadi ntar ngaku jadi Imam Mahdi. Begitu. Ngaku mimpi didatengin malaikat. Wah, macam-macam. Jadi setan itu sangat halus sekali tipu muslihatnya. Setan itu jin. Jin kafir setan. Nah, maka waspada dengan tipu daya setan itu sangat halus. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, akan saya sesatkan mereka, keturunan Nabi Adam. Wala udillannahum, tuh akan aku sesatkan mereka. Nah, jadi ini penting. Ilmu itulah yang menjadi tameng, menjadi memelihara seseorang sehingga seseorang itu menjadi ahlut tamyiz, bisa membedakan mana hak mana batil. Nah, jadi dasarnya berteman sama jin bukan sesuatu yang haram, atau bahkan minta tolong sama jin bukan sesuatu yang haram dasarnya. Cuman itu hati-hati, karena jin itu sangat halus sekali tipu muslihatnya, bisa jadi menyesatkan. Dan di kalangan jin ada yang muslim, ada, kemarin sudah kita bahas terkait itu, dan itu bahkan dinyatakan tegas dalam Al-Quran, dalam surat jin, annahu istama'a nafarun minal jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ini jin muslim. Wallahu a'lam bissawab.